Salam hangat bagi kita semua. Selamat datang di program renungan singkat yang dipersembahkan oleh DAK Ministry. Sebagai manusia, tentunya kita semua memiliki rencana. Bahkan saat di dalam kandungan, orang tua sudah mempersiapkan rencana-rencana baik bagi kita. Namun terlepas dari setiap rencana baik yang telah kita lakukan, tentunya ada juga rencana jahat yang datang menghantui kita. Seringkali rencana jahat membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi putus asa, dan bahkan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa menang melawan rencana jahat? Saat ini kita akan mempelajari renungan firman Tuhan yang berjudul Mengubah Rencana Jahat Menjadi Berkat. Kisah Yusuf dalam kitab Kejadian adalah kisah yang dramatis yang menguatkan hati dan bagaimana bukti Tuhan bekerja. Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya, difitnah, bahkan dipenjara. Akhirnya dia diangkat menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Di balik setiap peristiwa yang dialami oleh Yusuf, ada tangan Tuhan yang sedang merajut rencana yang besar bagi dia. Mari kita melihat pelajaran-pelajaran utama di dalam kisah Yusuf. Yang pertama adalah rencana Tuhan versus rencana manusia. Saudara-saudara Yusuf memiliki niat yang jahat untuk mengkhianati Yusuf. Ketika mendengar mimpi dari Yusuf, mereka berpikir dengan membunuh Yusuf, maka rencana Yusuf akan gagal. Namun mereka lupa bahwa rencana Tuhan lebih tinggi dan lebih besar dari rencana mereka. Ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekankan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekankan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara Yusuf menyangka bahwa rencana mereka dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Mereka tidak mengerti bahwa rencana Tuhan lebih besar dari rencana manusia. Poin utama dari kisah Yusuf yang kedua adalah ujian dalam penantian. Ketika Yusuf sampai di Mesir, dia tidak langsung menjadi seorang penguasa, melainkan dia harus melewati sekolah kehidupan. Saat menjadi budak, Yusuf belajar tentang kerendahan hati dan ketekunan. Di penjara, Yusuf belajar tentang kesetiaan meskipun difitnah dan dia dilupakan. Tuhan seringkali mengizinkan masalah sulit dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk karakter kehidupan kita. Melalui pembentukan karakter yang diberikan oleh Tuhan, kita dapat memikul berkat yang besar yang Tuhan sediakan di masa depan kita. Poin utama yang ketiga dari kisah Yusuf adalah Tuhan selalu menyertai. Kunci dari keberhasilan Yusuf bukan pada bakat yang dia miliki, tetapi bagaimana Tuhan menyertai dia. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39
ayat yang kedua dan juga ayat yang ke-21. Bahkan di tempat yang gelap sekalipun, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Di dalam sumur maupun di dalam penjara, Tuhan selalu bersama dan selalu menyertai Yusuf. Lalu, bagaimana cara agar kita menerapkan poin-poin utama dari kisah Yusuf di dalam kehidupan kita, sehingga setiap rencana jahat dapat diubah menjadi berkat? Jika saat ini Anda merasa sedang berada di rencana yang buruk atau situasi kegagalan, maka ingatlah hal ini. Yang pertama adalah jangan menilai akhir saat berada di tengah jalan. Saat Yusuf berada di dalam sumur dan juga ketika dia berada di dalam penjara, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin di Mesir. Percayalah bahwa Allah sedang menulis bab berikut dalam kehidupan kita yang jauh lebih indah. Yang kedua yaitu lepaskanlah kepahitan. Yusuf, dia tidak memilih untuk membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya, namun dia memilih untuk memaafkan mereka. Kepahitan akan menghalangi Anda untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang terakhir yaitu fokuslah pada kesetiaan, bukan pada hasil. Saat berada di rumah Potifar, Yusuf menjadi yang terbaik. Saat berada di penjara, Yusuf pun tetap menjadi yang terbaik. Kesetiaan dalam perkara kecil akan membawa Anda kepada sesuatu berkat yang luar biasa. Ketika Anda sedang mengalami rencana yang jahat, berdoalah biarlah Tuhan dapat mengubah rencana yang jahat itu menjadi berkat bagi kita semua. Saat masih di dunia ini, kita tentunya tidak akan terluput dari setiap rencana-rencana jahat. Namun ketika kita berada di dekat Tuhan, maka rencana-rencana jahat akan diubah menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.